Para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama kami yang sedang melakukan perjalanan dari Sumatera ke Jawa. Lebih tepatnya dari Duri Riau menuju ke Salatiga, Jawa Tengah. Betul. Dan saat ini kita sudah memasuki episode yang ke-6. Seperti biasa, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya bagi Anda yang belum, silahkan Anda menjalankan ritual pencet-pencet ini terlebih dahulu ya. Ini menyambung dari episode sebelumnya di mana kami telah sampai di daerah Keritang, Indragiri Hilir, Riau. Oh, yang perjalanan sebelumnya bisa membuat muntah cecek itu ya Mas ya? Iya, terutama bagi yang tidak tahan dan sering mabuk darat atau mabuk kendaraan ya. Bagaimana perjalanan sebelumnya, bagi yang belum melihat bisa menyaksikan dulu. Itu linknya kita taruh di atas ya. Nah, perjalanan yang kali ini bagaimana Mas? Sudah nggak ada lagi kan yang rute yang begitu-begitu? Nah, kabar baiknya sih untuk perjalanan yang seperti itu belum selesai. Ini malah lebih menantang lagi perjalanannya. Alah, kayak gitu kok kabar baik. Kenapa sih Mas nggak di skip-skip saja? Waduh, yo jangan. Sesuai konsep di awal bahwa saya itu punya angen-angen untuk menampilkan video perjalanan ini full tanpa terpotong-potong. Ya sebisa mungkin lah ya. Jadi ya walaupun ini bagian perjalanan yang membuat mumet, maka tetap harus ditayangkan. Karena ini adalah kondisi nyata dari perjalanan yang kita lakukan ini. Oh, oke. Jadi apanya yang lebih menantang Mas di perjalanan episode kali ini? Oh, itu nanti saja. Langsung disaksikan saja ya saat sudah masuk di Provinsi Jambi nanti. Kalau memilih melintasi jalur ini pada malam hari, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan dipersiapkan. Yang pertama dan paling utama adalah kesiapan fisik yang mengemudi. Kalau sudah terasa lelah atau ada gejala-gejala ngantuk, ya mending istirahat dulu saja. Termasuk kalau yang nyetir itu lebih dari satu ya. Pastikan sopir penggantinya itu sudah cukup istirahatnya. Seperti yang saya ceritakan di episode yang lalu, biasanya yang sering terjadi itu adalah sopir penggantinya itu ya teman ngobrolnya yang sedang nyetir. Jadi nanti saatnya diminta untuk menggantikan nyetir, itu ya dalam keadaan atau kondisi yang sama-sama lelah atau sama lelahnya. Terlebih lagi bagi yang tidak terbiasa bergadang atau melek malam ya, ini juga mending jangan memaksakan diri, karena kita akan berada di jalur yang seperti ini dalam durasi yang agak lama. Nanti kalau kelelahan di tengah jalan agak susah mencari tempat istirahat yang ideal. Nah, ini masih terkait kondisi fisik yang nyetir juga ya. Beberapa orang itu ada yang tidak tahan dengan silau lampu dari lawan arah. Nah, dalam kondisi begini mending sebisa mungkin meminimalisir jalan malam. Termasuk juga bagi yang penglihatan malamnya itu kurang jelas. Mengingat di beberapa spot di depan sana, penglihatan kita itu hanya sebatas jauhnya sorot lampu kendaraan kita. Dengan kondisi banyak tikungan dan naik turun jalannya. Nah, selain tidak nyaman, juga cenderung tidak aman lah ya jika kondisi seperti ini terus dipaksakan. Oke, sekarang hal kedua yang harus diperhatikan saat melintas di jalur ini pada malam hari adalah memastikan stok BBM atau bensin di kendaraan kita itu masih mencukupi. Kalau saya terbiasa dari dulu sebelum meninggalkan Riau, idealnya BBM diisi full lagi, mengingat untuk daerah setelah masuk Provinsi Jambi, kalau kita melintasnya di atas jam 22 atau jam 10 malam, SPBU-nya sudah banyak yang tutup. Kalau untuk sekedar keperluan ke toilet, kita masih bisa mampir SPBU walaupun tutup ya. Tapi kalau posisi BBM kita sudah hampir habis, ya terpaksa harus menunggu pagi datang untuk bisa isi BBM lagi. Menunggu SPBU-nya buka ya. Yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah jarak antara SPBU dengan SPBU selanjutnya itu jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi misalkan dipaksakan posisi BBM kita sudah hampir habis dan mau mencari SPBU selanjutnya, itu juga malah berisiko, berpotensi kehabisan di tengah jalan. Kalau habisnya di posisi jalan yang gelap
Dan jauh dari pemukiman apa ya, tidak ngeri-ngeri sedap jadinya itu. Wah, ya ngeri banget mas. Wedi aku ngono kuwi. Ini namanya adalah daerah Batu Ampar, Indragiri Hilir. Kalau kecamatannya dari Keritang sana sampai nanti di perbatasan Riau itu adalah kecamatan Kemuning. Jadi jangan heran kalau lewat sini nanti misal baca tulisan di kanan kiri jalan itu banyak kita jumpai tulisan Kemuning, Kemuning. Nah, itu daerahnya macam-macam ya, cuma kecamatannya kecamatan Kemuning. Wah, ini ada pesta. Di kiri jalan itu tempat resepsinya, di kanan jalan itu pelaminannya. Jadi ini kita jadi tamu numpang lewat. Wah, nggak ikut makan prasmanan dulu mas? Wah, ora kesuwen. Lagian ya belum mateng lah jam segini. Itu pestanya paling besok. Oh ya wes, lanjut, bablas, gas. Ini kita sampai daerah Selensen, Kemuning, Indragiri Hilir. Ini merupakan daerah yang paling ujung di Provinsi Riau. Sampai di sini harap hati-hati, terutama ketika melintasnya pada malam hari begini ya. Saya itu berkali-kali lewat sini masih saja hampir kebablasan di tikungan depan sana. Nah, ini dia tikungannya, tikungan menjelang pasar Selensen ini ya. Jadi posisinya habis jalan lurus, terus tikungannya itu membaur dengan persimpangan. Jadi seolah-olah jalan lintasnya itu lurus, ternyata belok ke kanan ya, menikung tajam. Ya, mungkin kalau posisinya melintas pada saat siang atau terang itu ya, kondisinya pasti ya mungkin agak kelihatan lah jalannya. Tapi seringnya saya melintas di sini ya pas malam begini. Nah, ini di depan sebelah kiri adalah SPBU terakhir di Riau. Namanya adalah SPBU Kemuning. Buka ya 24 jam, aman lah. Berarti kita bisa jadikan referensi untuk mengisi BBM dulu atau istirahat sebelum meninggalkan Provinsi Riau. Oke, di depan kita adalah tugu perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Dan saat ini kita sudah masuk di Provinsi Jambi. Ini masuknya di daerah Suban, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah masuk Provinsi Jambi, aura jalannya akan terasa berbeda daripada saat kita melintas di Riau tadi ya. Kalau di Riau, jalannya mayoritas adalah jalan beton diselingi aspal ya. Nah, sampai di Jambi ini jalannya mayoritas adalah jalan aspal. Dan sepengamatan mata saya, ini jalannya terpantau lebih kecil ya. Lebih kecil atau lebih sempit? Ya, itulah, lebih sempit tepatnya ya. Untuk kontur jalannya terutama bagian naik turunnya ya, ini agak lebih ekstrim daripada daerah Riau tadi. Kalau untuk kendaraan kecil sih relatif tidak ada masalah ketika menanjak. Yang perlu diantisipasi adalah ketika kita berada di belakang kendaraan muatan berat ya, kayak truk gitu. Jangan terlalu dekat ketika menanjak. Terkadang ada kendaraan muatan berat yang tidak kuat menanjak. Nah, ini pernah di suatu ketika, ini
Untuk lokasi persisnya saya sudah lupa ya, tapi yang jelas sudah melewati perbatasan Provinsi Riau. Nah, ceritanya begini, jadi saat saya melintas itu dari kejauhan sudah terlihat ya, ada truk di depan itu yang kewalahan saat menanjak. Dia memberikan kode isyarat dengan menyalakan lampu hazard. Sebenarnya saya sudah menjaga jarak ya, dan berhenti, diikuti beberapa mobil di belakang saya juga ikut berhenti. Nah, saat itu posisi lawan arah juga sedang banyak yang melintas. Lah, tiba-tiba itu truk yang di depan tadi gelundung mundur. Untung saja mobil yang paling belakang di deretan kami berhenti ini berinisiatif mundur. Nah, terus diikuti yang di belakang saya juga ikut mundur, sehingga saya pun juga bisa ikut mundur untuk menghindari truk yang gelundung itu tadi ya. Dan ketika jalur lawan arah begitu terlihat kosong, langsung buang kanan semua, gas gitu. Ya, untungnya truk itu gelundungnya mundur itu dengan kecepatan yang rendah dan tidak lepas kendali. Walau sampai lepas kendali ya entah apa jadinya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa penting untuk menjaga jarak dengan kendaraan berat saat posisi jalan menanjak ya. Sehingga saat terjadi kendaraan yang gagal menanjak di depan, masih ada jarak dan tempo waktu untuk berpikir dan menghindar. Berkaca dari kejadian yang pernah saya alami tadi ya, untung saja yang paling belakang dan belakang saya itu berinisiatif untuk mundur juga. Nah, kalau mereka blank ya bingung juga saya mau kemana. Nunggu lawan arah kosong paling ya, sambil berharap truk yang mundur itu semoga masih terkendali ya. Itu saja paling yang bisa dilakukan. Nah, ini karena jaraknya cukup, jadi masih bisa pada berpikir untuk mengantisipasi. Untuk kondisi jalannya sendiri ini tidak jauh berbeda ya dengan saat kami melintas pada tahun 2022 yang lalu. Jadi jalannya itu tidak rusak berlubang-lubang, tapi di beberapa titik itu ada jalan yang jumbul. Apa itu, Mas? Metungul itu loh. Wah, apa lagi itu? Aduh, apa ya bahasanya ya yang pas. Jadi gini loh, jalannya itu membentuk jejak kendaraan berat itu ya, bekas tapak ban itu. Nah, yang bekas tapaknya itu ambles, terus yang tengah itu metungul itu. Apa ya? Menonjol. Nah, seperti ini loh yang saya maksud. Jadi di bagian tengahnya itu apa, nonjol gitu ya. Ini kayak kebalikannya rel kereta. Kalau rel kereta itu yang bagian di pijak ban itu yang menonjol atau mentungul. Apalah itu. Nah, tengahnya yang cekung atau amblas. Nah, ini kebalikannya. Ini yang tapaknya itu yang amblas, tengahnya yang metungul. Nah, itu loh. Jadi paham nggak nih tentang jumbul dan metungul itu tadi? Kalau saya sih paham, Mas. Tapi pemirsa yang menyaksikan video ini ya belum tentu. Ya wis, nanti kalau yang tidak paham cerita ini biar menyaksikan sendiri video perjalanan ini dari awal sampai akhir. Kan video ini tidak dipotong-potong, soalnya jarang ada loh video perjalanan yang utuh tanpa dipotong-potong begini. Nah, di depan sebelah kiri ini ada SPBU, namanya SPBU Simpang Rambutan. Posisinya tutup ya, tapi banyak yang berhenti, entah untuk beristirahat atau menunggu SPBU buka untuk isi BBM esok harinya. Ini terutama mobil-mobil niaga ya, yang isi solar. Ini ada truk yang tidak kuat menanjak.
Oke, langsung kita ambil kanan berhubung lawan arah kosong. Oh iya Mas, tadi yang perlu diperhatikan untuk melewati jalur ini pada malam hari baru 2 ya. Sudah habis atau masih ada lagi Mas? Ada lagi satu, yang ketiga ya. Pastikan cukup perbekalan ya, baik makanan ataupun minuman. Karena Anda saksikan sendiri di jalur ini pada rentang waktu malam hari, khususnya jam 22 atau jam 10 malam ke atas ya, sampai nanti pagi hari tidak banyak warung atau toko penjual yang buka. Ya tapi ini sudah terhitung pagi loh Mas. Bahkan sejak dari Belilas itu sudah terhitung pagi loh, sudah jam 12 lebih. Iya juga ya. Lah tapi kan kondisinya masih gelap dan seperti malam hari. Ya walaupun sudah pagi, ya kondisinya kan masih kayak malam gitu loh. Sampean itu, aduh. Ya itulah pokoknya, kondisi malam itu ya lebih dari jam 10 malam. Kalau di bawah atau sebelum jam 10 malam itu ya mungkin agak berbeda. Mungkin loh ya, bukan berarti berbeda. Kalau kondisi gelapnya kan sama, paling-paling ya masih ada sedikit aktivitas, nah itu saja. Tapi kondisi siangnya pun ya nggak terlalu ramai aktivitas sih sebenarnya. Nantilah, kalau biasanya perjalanan pulang kami melintas di daerah sini nih pada saat hari masih terang. Nanti tak bilang siang hari, pagi-pagi, nanti diprotes lagi. Nah, kalau kondisi terang kan jelas, dari pagi sampai sore itu kan masih terang. Itu loh Mas. Oh ya, tambahan satu lagi yang harus diperhatikan. Ini berlaku baik yang mau jalan dalam posisi gelap ataupun posisi terang. Ini disclaimer ya bagi yang bingung antara malam dan pagi. Ya makanya sekarang pakai istilah gelap dan terang saja. Jadi yang perlu diperhatikan juga ini adalah jangan asal gasak ketika melewati jembatan ya. Karena banyak jembatan yang sambungan antara jalan dan jembatannya itu kalau tidak menonjol atau timbul metungul itu ya amblas. Nah kalau digasak kencang ya jadinya brak. Nah itu kaki-kaki kendaraan yang jadi korban. Kalau mobilnya masih baru atau kaki-kakinya masih sehat, mungkin ada yang tidak terasa ya melewati kontur sambungan jembatan begitu. Tapi percayalah, semakin sering digasak, semakin pendek umur kaki-kaki kendaraan Anda. Ketemu SPBU lagi di depan. Ini sebelah kiri ya, ini SPBU Kampung Baru. Ini posisinya juga tutup dengan kondisi yang sama atau tidak jauh berbeda dengan SPBU sebelumnya di Simpang Rambutan tadi. Jadi pas ya yang saya sampaikan bahwa di Provinsi Jambi ini banyak SPBU-nya yang tidak 24 jam. Jadi dengan video ini bisa disaksikan kondisi jalan apa adanya. Soalnya banyak juga video perjalanan yang hanya menampilkan pas momen bagus-bagusnya saja. Nah, nanti ketemu yang jelek-jelek di skip. Nanti ada yang kebalikannya, menampilkan yang jelek-jeleknya saja, yang bagus-bagus di skip. Oh, ada juga yang cari sensasi Mas. Cari sensasi bagaimana? Jadi saya tuh pernah nonton video perjalanan. Judulnya antara jalur ini sampai sini itu jalannya rusak parah. Padahal videonya itu baru loh Mas padahal. Lah pas saya lewat situ jalannya baik-baik saja. Entah video tahun kapan itu yang diupload.
Ya nggak apa-apa, orang membuat video itu kan dengan motivasi, tujuan dan kesenangan masing-masing lah ya. Ada yang menonjolkan sisi hiburan yang menarik dilihat, ada yang menonjolkan sisi oh ini makannya, oh ini tempat istirahat, ada yang mengedepankan sisi bombastis ya seperti yang kamu lihat tadi. Antara judul dan isi itu udah nggak sama ya, itu masing-masing lah punya ini sendiri-sendiri. Kalau saya sih buat video ya lebih cenderung untuk kenang-kenangan saya sendiri ya. Oh, saya pernah melintas di sini loh ya, begini kondisinya ya. Syukur-syukur ada yang bisa mengambil manfaat dan informasi yang berguna ya. Di video yang kita buat tahun lalu itu kan ada yang di komentar tuh, wah saya bisa ini mas mendapatkan panduan jalur mudik saya dan ini dan itu. Nah itulah yang jadi kesenangan tersendiri bagi saya. Jadi mau ditonton orang mau enggak ya terserah, monggo silahkan. Oke, ini sudah masuk di daerah Pelabuhan Dagang namanya. Masih di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Nah, ini jembatan yang paling saya ingat dengan sambungannya yang aduhai. Oke, ini berarti kita sudah sampai di daerah Merlung. Itu tandanya di depan ada Tugu Perjuangan Rakyat Merlung, pas di persimpangan ya. Nah, kalau daerah Merlung ini daerahnya lumayan ramai. Kami juga sering singgah untuk beristirahat di SPBU di depan situ. Untuk perjalanan kali ini karena saya merasa masih fit dan kuat mengemudi, maka tidak singgah dan istirahat di SPBU Merlung ya. Namun ini ada spill videonya kami di SPBU Merlung tahun lalu. Merlung, Jambi. Ini banyak yang istirahat, pemudik dari Jawa ya, Jakarta, Bogor, platnya plat F, plat B, SPBU-nya tutup. Ini semua pada tidur nih, istirahat. Ini kita stretching dulu sebentar. Ya, berhubung durasi sudah lebih dari setengah jam, maka kita cukupkan dulu ya untuk video episode ke-6 kali ini. Terima kasih telah berkenan menyaksikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.